Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farah Felaulia dari Fakultas Agama Islam jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2022 dengan NPM 22100 209 dan aku dari kelas B. Di sini aku akan menjelaskan terkait proposal dari bab 1 sampai 5 dengan judul Pengaruh Labelisasi Halal, Citra Merek, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian gacuan pada konsumen yang ada di angkatan 2022 pada mahasiswa ekonomi syariah. Dan berikut adalah isi dari proposal aku. Terkait dengan sumber masalahnya, kita jika sebagai konsumen perlu sekali nih untuk memperhatikan terkait ketelitian, terutama pada makanan yang akan kita konsumsi, apakah sudah terjamin kehalalannya dan apakah sudah tercantum labelisasi halalnya. Nah, selain itu kita juga mesti mengetahui citra merek dari produk yang akan kita beli tersebut, karena citra merek itu juga meningkatkan daya beli kita sebagai konsumen untuk menentukan keputusan kita terhadap pembelian. Namun pada kenyataannya banyak dari konsumen yang kurang memperhatikan kualitas suatu produk, terlebih lagi jika produk tersebut sudah dikenal banyak kalangan dan memiliki citra merek yang kuat. Dan terkadang juga konsumen itu banyak sekali yang mengesampingkan terkait kehalalannya. Terkait dengan variabel penelitian ataupun fokus penelitian, yang pertama kita membahas fokus penelitian yang berkaitan dengan bisnis, karena gacuan ini termasuk ke dalam F&B yang mana isinya itu berupa makanan ataupun beverage. Dan yang kedua ada juga variabel independen dan variabel dependen. Kalau variabel independennya itu kita membahas terkait labelisasi halal, citra merek maupun kualitas produk. Dan untuk yang ketiga ada variabel dependen yang mana kita di sini itu membahas terkait keputusan dari pembelian produk tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk bermayoritas Muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Study Center atau RISSC, ada setidaknya 230,56 warga Indonesia yang beragama Islam. Proporsinya setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Kesadaran seorang muslim terhadap produk halal telah meningkat belakangan ini. Dan memang perlu adanya kesadaran bagi setiap muslim. Dalam ajaran syariat tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk mengonsumsi produk-produk tersebut tertentu yang di dalamnya itu tidak sesuai dengan syariat Islam ataupun bisa disebut dengan makanan yang haram. Labelisasi halal ini pun juga bertujuan untuk memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan produk yang dikonsumsinya, serta dapat meningkatkan daya saing produk yang beredar di kalangan masyarakat. Dengan tercantumnya labelisasi halal pada suatu kemasan produk, maka akan tercapainya persepsi halal dalam benak konsumen muslim, terutama generasi muslim. Nah, berdasarkan dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka keputusan pembelian konsumen mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2022 sangat menarik untuk diteliti dengan mengkaitkan variabel labelisasi halal, citra merek, dan kualitas produk. Maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul Pengaruh Labelisasi Halal, Citra Merek, dan Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian gacuan pada konsumen mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2022. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh labelisasi halal pada produk gacuan terhadap keputusan pembelian bagi konsumen mahasiswa ekonomi syariah 2022. Yang kedua, bagaimana pengaruh citra merek pada produk gacuan terhadap keputusan pembelian bagi konsumen mahasiswa ekonomi syariah 2022. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas produk pada produk gacuan terhadap keputusan pembelian bagi konsumen mahasiswa ekonomi syariah 2022. Terkait dengan landasan teori, saya membahas 4. Yang pertama itu ada keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian konsumen itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk. Yang kedua ada labelisasi halal yang merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud sudah berstatus halal.
Lalu yang ketiga ada citra merek. Citra merek itu merupakan suatu penggambaran sifat-sifat ekstrinsik produk maupun layanan, termasuk usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan sosial. Dan yang terakhir ada kualitas produk. Kualitas produk itu merupakan kemampuan produk untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Peneliti pertama oleh Tengku Putri Lindung Bulan dalam Jurnal Manajemen dan Keuangan dengan judul Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya hasil penelitian untuk variabel label halal dan keputusan pembelian telah dimasukkan dalam tabulasi data dan kemudian dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana UJT dan R2 dengan menggunakan program pengolahan data statistik atau SPSS versi 17,0. Maka kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan variabel label halal memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan keputusan pembelian sosis. Jadi, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai labelisasi halal pada produk makanan dan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah peneliti sebelumnya menggunakan regresi linear sederhana, sedangkan peneliti saat ini menggunakan regresi linear berganda. Dalam kerangka pemikiran, saya membahas terkait variabel independen yang ada 3. Yang pertama, ada labelisasi halal, citra merek, dan kualitas produk. Nah, dari ketiga variabel tersebut ditujukan untuk satu variabel dependen, yaitu keputusan pembelian, yang mana keputusan pembelian ini ditujukan untuk responden kepada mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2022. Terkait dengan pengembangan hipotesis, jadi berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah aku jelaskan tadi, maka dibutuhkan suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Lalu, hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun dugaan sementara terhadap rumusan masalah pada penelitian di mana rumusan masalah tersebut itu pada masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dalam pendekatan dan jenis penelitian ini itu menggunakan metode jenis kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif itu merupakan investigasi sistematis terkait adanya fenomena dengan cara melalui pengumpulan data yang diukur dengan menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Lalu pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan menggunakan penelitian asosiatif. Jadi penelitian asosiatif ini itu bertujuan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, atau variabel X dengan variabel Y. Terkait dengan populasi itu merupakan subjek ataupun total dari subjek yang akan diteliti oleh peneliti. Dan jumlah populasi yang terdapat dalam penelitian ini itu merupakan mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2022 yang totalnya ada 153. Lalu sampelnya ini merupakan kelompok subjek atau partisipan yang dari mereka lah data penelitian itu diperoleh. Sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden terpilih pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan ataupun kuesioner yang dapat dijawab oleh mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2022. Lalu untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau dilakukan tertulis kepada responden. Dalam definisi operasional variabel, terdapat dua variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama ada labelisasi halal. Labelisasi halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal yang terdapat dalam kemasan produk. Citra merek merupakan salah satu cara agar produk yang dimiliki dapat dengan mudah dikenal oleh konsumen, yaitu dengan cara membuat dan menjaga citra merek yang baik pada produk yang dihasilkan. Yang ketiga, kualitas produk. Kualitas merupakan salah satu dari indikator penting pada sebuah perusahaan supaya dapat berani tampil beda di tengah maraknya persaingan yang ketat. Lalu dalam variabel terikat, terdapat keputusan pembelian, yaitu pemecahan masalah oleh individu dengan memilih alternatif
perilaku dan dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat tepat dalam mengambil langkah. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengelola, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden. Skala yang digunakan pada penelitian ini menggunakan skala Likert. Yang pertama ada sangat setuju dengan skor 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Uji persyaratan analisis yang pertama ada uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan yang terakhir uji heteroskedastisitas. Teknik analis data yang digunakan ada analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji simultan, dan uji parsial. Tempat dan jadwal penelitian yaitu tempatnya itu saya lakukan berada di lingkungan kampus Universitas Siliwangi yang berada di daerah Tawang, Kota Tasikmalaya. Alasan saya memilih kampus Universitas Siliwangi karena memilih tempat atau lokasi pada kampus ini supaya lebih memudahkan dalam pengambilan data ataupun kuesioner. Lalu jadwal penelitian yang pertama saat pengajuan judul saya lakukan pada bulan Februari. Lalu yang kedua penyusunan bab 1 juga pada bulan Februari sudah sampai selesai, dan bab 2 saya susun pada saat bulan Maret. Lalu pada bab 3 sampai pengumpulan data saya lakukan pada bulan April.